Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait dengan materi di chapter 19 mata kuliah Cost Management dengan judul Capital Investment atau investasi modal. Nah, di sini merupakan learning objective. Jadi di akhir dari chapter ini, teman-teman diharapkan mampu untuk yang pertama menggambarkan bagaimana perbedaan antara independent dan mutually exclusive capital investment decision atau perbedaan antara investasi modal, keputusan investasi modal untuk yang independent dan mutually exclusive project. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana peran dari payback period dan juga accounting rate of return atau ARR di dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi di sini kita sudah masuk dengan tools ya atau alat yang bisa digunakan oleh manajer atau oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan capital investment. Kemudian yang ketiga, ada tools yang ketiga, yaitu mampu untuk menghitung yang namanya net present value untuk independent project. Kemudian yang keempat, mampu untuk menghitung internal rate of return atau IRR untuk independent project. Nah, jadi untuk payback period, kemudian accounting rate of return, dan net present value, serta internal rate of return, ini di sini yang mau dibahas adalah ketika pengambilan keputusannya adalah di independent project, bukan mutually exclusive project. Kemudian yang kelima, menjelaskan mengapa NPV itu lebih baik jika dibandingkan dengan IRR dalam memutuskan terkait dengan mutually exclusive project. Jadi ketika project yang mau dipilih itu pilihannya lebih dari satu atau terkait satu sama lain atau disebut dengan mutually exclusive project, maka metode NPV lebih baik jika dibandingkan dengan IRR untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, yaitu teman-teman mampu untuk mengkonversi gross cash flow to after tax cash flow. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana aliran kas, baik itu kas masuk atau kas keluar, yang nanti akan kita hitung untuk capital investment dan bagaimana pengaruhnya ketika ada after tax di sini ya. Nanti kita akan belajar mengkonversikan gross cash flow ini ketika kita memasukkan faktor pajak dan juga faktor inflasi di dalamnya. Jadi yang pertama yaitu tentang capital investment decision atau pengambilan keputusan investasi modal. Jadi yang namanya investasi memerlukan modal yang besar atau memerlukan capital yang besar, baik itu dalam bentuk sumber daya maupun sumber dayanya terkait dengan misalnya mesin ya, kemudian manusia, kemudian modal uang, memerlukan modal yang cukup besar dan waktu yang sangat lama, sehingga dalam pengambilan keputusannya perlu dipertimbangkan dengan baik. Nah, di sini yang namanya capital investment decision ini fokusnya atau konsennya terkait dalam proses yang pertama, planning and setting goals and priorities. Jadi dikarenakan yang namanya capital investment tadi memerlukan modal yang besar, kemudian memerlukan waktu dengan periode yang cukup panjang, sehingga harus diawali dengan proses perencanaan dan penentuan tujuan serta prioritas atau target yang ingin dicapai. Jadi lewat proyek yang ingin dilaksanakan tersebut, ya, bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana tujuan yang ingin dicapai atau apa yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya proyek atau investasi tersebut. Dan kemudian apakah pelaksanaan proyek tersebut merupakan prioritas bagi perusahaan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, concern with the process of arranging financing. Jadi yang namanya capital investment decision ini juga terkait dengan penyusunan
yang namanya pendanaan atau financing. Jadi, ya, ketika kita memutuskan atau ketika perusahaan memutuskan untuk melaksanakan proyek investasi tertentu dan membutuhkan modal yang sangat besar, maka perusahaan harus menentukan sumber modalnya berasal dari mana. Apakah perusahaan mempunyai sumber uang yang cukup atau cash yang cukup untuk menjalankan investment tersebut? Ya, contohnya capital investment itu seperti pembelian mesin baru dengan teknologi terbaru, atau yang kedua bisa berupa ekspansi, misalnya membuat produk baru atau membuat lini jasa tertentu. Nah, itu disebut sebagai capital investment. Jadi, perusahaan harus menentukan dari mana sumber pendanaannya. Jika perusahaan tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup, maka perusahaan bisa menggunakan pendanaan yang berasal dari liability atau hutang yang menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar bunga. Sedangkan di sisi lain, perusahaan juga bisa mengambil pendanaan yang bersumber dari penerbitan saham baru, sehingga menimbulkan kewajiban untuk membayar dividen. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya concern dari capital investment decision itu terkait dengan using certain criteria to select long-term assets. Jadi kita memerlukan kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan long-term assetnya. Ya. Kemudian di sini after the future development of the firm, jadi jadi di sini affect the future development of the firm, artinya yang namanya capital investment decision ini akan mempengaruhi bagaimana perkembangan di masa depan dari perusahaan tersebut. Karena apa? Karena tadi capital investment atau project yang ingin dijalankan bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga memerlukan modal yang besar dan waktu yang cukup lama. Ya, sehingga yang namanya capital investment decision ini merupakan sebuah aktivitas yang beresiko sehingga memerlukan alat ukur dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendetail untuk memutuskan apakah proyek tersebut profitable untuk dilakukan atau apakah layak untuk dijalankan atau tidak, ya, sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik dikarenakan resikonya. Kenapa ada resikonya? Karena memakan waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang cukup lama, perusahaan akan menggunakan financing atau modal atau sumber pendanaannya untuk melakukan sebuah proyek. Apakah untuk membeli mesin baru atau untuk melakukan ekspansi, itu kan memerlukan modal yang besar, sehingga harus betul-betul ditentukan bagaimana caranya supaya proyek tersebut yang ingin dilaksanakan membawa keuntungan atau profitabilitas bagi perusahaan. Dan perlu diketahui juga, yang namanya capital investment decision ini bisa disebut sebagai capital budgeting atau anggaran modal. Ya, capital budgeting. Di mana budgeting itu kan merupakan proses perencanaan ya, sehingga tadi perlu direncanakan dengan baik, kemudian disusun apa target yang ingin dicapai, kemudian prioritas yang mana yang ingin dicapai, sehingga nanti diukur apakah proyek tersebut layak atau profitable jika dilaksanakan. Terkait dengan capital investment decision, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan capital budgeting. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa capital investment decision ini sama aja ya atau refer to atau merujuk pada capital budgeting atau penganggaran modal, di mana penganggaran modal ini merupakan proses making capital investment decision, merupakan proses pembuatan keputusan terkait dengan investasi penggunaan modal ya. Capital tadi kan masuk ke dalam aktivitas financing ya. Apakah financingnya ini nanti bersumber dari liability atau bersumber dari equity, yaitu tergantung dengan kebijakan perusahaan. Kemudian di sini kita mengenal ada tipe dari capital budgeting project atau proyek dari capital investment itu sendiri. Ada independent project dan ada mutually exclusive project. Jadi
teman-teman bisa mengartikan independen itu kan artinya sendiri ya atau mandiri. Artinya ketika proyek itu dilakukan, maka tidak akan mempengaruhi cash flow dari proyek lain. Jadi tidak ada masalah. Apakah proyek tersebut diterima, accepted, atau di-rejected, tidak akan mempengaruhi cash flow yang lain. Seperti itu, karena tidak berhubungan dengan proyek yang lain. Jadi kalau misalnya merugi, ya maka yang dirugikan adalah bagian tertentu saja, atau tidak berhubungan atau tidak berdampak pada divisi-divisi yang lain. Contoh, a decision by Hard Rock to develop a cafe in Argentina. Jadi Hard Rock ini memperkirakan atau mereka ingin membuat atau develop yang namanya cafe in Argentina. Ya, jadi kan mereka punya beberapa cafe di beberapa negara. Jadi ketika developing cafe in Argentina ini accepted atau rejected, maka tidak akan berdampak pada decision to build a new cafe in Singapura. Jadi kalau misalnya independent project artinya tadi Hard Rock Cafe in Argentina, apakah tadi diterima atau ditolak, maka tidak akan mempengaruhi keputusan untuk pembangunan kafe baru di Singapura. Kenapa? Karena tadi divisinya berbeda, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mutually exclusive project. Kalau mutually exclusive project, ya, ini diterima atau ditolaknya sebuah project tersebut, maka akan mempengaruhi project yang lainnya. Gitu. Jadi contohnya, each time Hard Rock develop a new cafe, jadi setiap saat Hard Rock mengembangkan cafe baru, it install kitchen and bar equipment. Jadi setiap ada develop a new cafe, perlu dipasang kitchen dan bar equipment yang baru. Kemudian, some equipment uses standard technology. Jadi untuk equipment ini, beberapa di antaranya itu menggunakan teknologi yang standar. While other option, namun di sisi lain ada opsi untuk advanced technology for energy efficiency. Di sisi lain ada opsi untuk memutuskan apakah kita akan menggunakan equipment dengan teknologi terbaru untuk energi efisiensi. Once one type of equipment is chosen, the other type is excluded. They are mutually exclusive. Artinya, di sini pilihannya adalah projectnya atau investment decisionnya adalah apakah memutuskan untuk menggunakan equipment standar teknologi atau menggunakan advanced teknologi untuk energi efisiensi. Ya, mana yang dipilih? Jadi, ketika misalnya yang dipilih adalah yang penggunaan equipment dengan advanced teknologi, sehingga teknologi yang sudah ada ya seperti standar teknologi ini maka tidak maksudnya maka tidak bisa untuk dijalankan ya, jadi akan mempengaruhi. Contohnya, misalnya si Hard Rock ini dia sudah punya kitchen, ya kan? Dia pengen mengembangkan, artinya dia pengen mengupgrade equipment-nya seperti itu. Nah, jadi dari yang tadinya itu dia menggunakan teknologi standar, sekarang mau digantikan ke teknologi yang baru. Jadi ketika pemilihan teknologi yang baru ini dipilih atau layak atau dianggap profitable, maka penghentian untuk equipment dengan teknologi yang standar ini akan menimbulkan equipment yang lama ini kemudian akan menjadi apa? Apakah nanti akan dijual ataukah akan disimpan? Nah, itu kan adalah cost yang harus muncul seperti itu. Jadi, ketika salah satunya dipilih, maka akan mempengaruhi project yang satunya lagi, gitu ya. Atau akan mempengaruhi keputusan yang satunya lagi. Maka disebut sebagai mutually exclusive project. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya untuk membuat capital investment decision, manager itu harus yang pertama mengestimasikan quantity dan timing of cash flow. Jadi mengestimasikan berapa cash flow-nya dan kapan cash flow itu akan diterima. Artinya ketika kita mengeluarkan modal, maka kita perlu memperhitungkan ya balik modalnya kapan atau berapa kas yang akan kita terima di masa yang akan datang, berapa lama sehingga kita itu akan balik modal ya. Karena wajar ya ketika kita memutuskan untuk membeli peralatan tertentu ya atau untuk misalnya kita mau membuka sebuah usaha ya kita memakai modal
berapa banyak, maka kita perlu menghitung berapa kira-kira kita balik modalnya, berapa rupiah, dan kapan kita akan balik modal. Ya, semakin cepat balik modal dan semakin semakin cepat balik modal dengan nilai rupiah yang tidak terlalu besar, ya maka itu akan mempengaruhi keputusan apakah kita berkeputusan untuk menerima ya keputusan tersebut atau untuk menjalankan keputusan tersebut. Jadi harus diperhitungkan berapa rupiahnya dan kapan kita mendapatkan cash flow-nya. Kemudian yang kedua, assess the risk of the investment. Adakah resiko yang muncul ketika kita melakukan investasi tersebut? Contoh seperti tadi, ya, yang hard rock. Kita memutuskan untuk menggunakan ya atau untuk mengganti equipment yang standar teknologi tadi ya dengan yang advance teknologi, maka ada nggak resikonya? Apakah resikonya equipment tersebut menjadi waste ya atau menjadi sampah dan tidak bisa digunakan lagi atau seperti apa? Ya ada atau tidak resikonya? Atau misalnya kita memutuskan untuk ekspansi. Bagaimana resiko ketika kita gagal untuk melakukan ekspansi tersebut? Artinya target yang ingin dicapai itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, consider the impact of the project on the firm profit. Jadi kita harus memperhitungkan dampak dari dijalankannya project tersebut terhadap firm's profit. Jadi perusahaan secara keseluruhan. Artinya ketika sebuah divisi ya atau sebuah anak perusahaan ingin melakukan ekspansi atau tadi capital investment ya, melakukan capital investment, maka mereka harus consider, memperkirakan dampak dari dilakukannya capital investment tersebut bagi semua ya perusahaan secara keseluruhan. Apakah akan berdampak pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, misalnya berdampak secara keluarga ya, artinya kan ada induk perusahaan atau anak-anak perusahaan yang lain akan terdampak atau tidak gitu. Atau misalnya sebuah divisi ingin melakukan capital investment, apakah dengan keputusan capital investment di divisi tersebut akan mempengaruhi satu perusahaan secara keseluruhan atau tidak. Nah, itu harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian, model that guide managers in accepting or rejecting potential investment. Jadi, tadi yang namanya manager harus punya guide atau harus punya tools ya untuk memperhitungkan bagaimana proyek tersebut, apakah profitable atau layak untuk dilakukan atau dijalankan atau tidak. Nah, bagaimana caranya ya untuk memutuskan kita menerima atau mereject potential investment tersebut. Jadi ada dua cara, ya ada dua model. Model yang pertama adalah dengan non-discounting model dan yang kedua adalah discounting model. Kalau non-discounting model itu artinya ya tools tersebut atau alat ukurnya ignore ya, dia menolak untuk menggunakan yang namanya time value of money. Jadi tidak menggunakan yang namanya nilai waktu uang. Tidak memasukkan faktor perubahan nilai pada uang seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Dan yang kedua adalah discounting model. Kalau discounting model itu artinya proses penghitungannya atau toolsnya dia mempertimbangkan faktor time value of money di dalam perhitungan dari model tersebut gitu ya. Jadi yang namanya uang itu kan nilainya berubah. Jadi 5.000 sekarang ya misalnya cukup untuk membeli teh obeng di kantin gitu misalnya, maka 5 tahun kemudian 5.000 ini belum tentu bisa untuk membeli teh obeng juga di kantin. Bisa saja harganya berubah, teh obeng tersebut tidak lagi 5.000, melainkan sudah 7.000 atau 10.000 gitu. Nah, dikarenakan yang namanya capital investment ini proses pelaksanaan yang memerlukan waktu yang cukup lama, artinya lebih dari 1 tahun, sehingga yang namanya perubahan nilai waktu uang ya itu pasti sangat berpengaruh di dalam proyek tersebut. Sehingga untuk model yang kedua adalah ini, discounting model. Nanti kita akan belajar dua-duanya, ya dua model ini, discounting dan non-discounting model. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu non-discounting method. Yang pertama, yaitu disebut sebagai payback period. Payback period ini adalah bisa kalian asumsikan atau kalian pahami ya dengan yang namanya kapan
perusahaan tersebut akan balik modal, ya. Time required for a firm to recover its original investment. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk recovery atau untuk mendapatkan kembali investasi atau modal yang sudah mereka lakukan untuk proyek tersebut. Ya, jadi berapa lama waktunya? Ya, penting untuk kita mengetahui berapa lama kita akan balik modal seperti itu, ya. Semakin cepat kita balik modal, maka semakin memungkinkan proyek tersebut untuk dilakukan. When cash flow of a project are assumed to be even, payback period can be computed using the following formula. Jadi ketika cash flow dari proyek tersebut diasumsikan itu sama, ya. Jadi kalau misalnya cash flow-nya, jadi ketika proyek tersebut sudah dilakukan, contoh sudah beli mesin baru. Nah, dengan adanya mesin baru, kita kan harus menghitung kira-kira cash inflow atau pendapatan yang akan kita terima dengan adanya mesin baru tersebut itu berapa sih? Ini contohnya adalah untuk annual cash flow-nya itu sama, artinya setiap tahun kita akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan yang sama setiap tahun. Jadi kalau pemasukan atau pendapatannya itu sama setiap tahun jumlahnya, maka cara untuk mencari payback period adalah dengan membagi original investment atau modal awalnya dibagi dengan annual cash flow atau pemasukan atau pendapatan tahunannya. Ya, seperti itu. Namun, kalau cash flow-nya are uneven, artinya tidak sama atau berbeda-beda setiap tahun. Misalnya, tahun pertama setelah kita punya mesin baru, misalnya kita dapatnya 1 juta, ya cash flow-nya. Kemudian tahun kedua 1.200.000, tahun ketiga 1.300.000. Jadi berbeda-beda setiap tahun jumlahnya, maka kita harus menghitung payback period itu secara manual atau tidak menggunakan rumus. Artinya dengan menambahkan annual cash flow sampai dengan waktu ketika original investment ini terrecover ya atau tertutup. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, yang ini teman-teman bisa dilihat ya untuk contoh kasusnya. Ini sudah ada di e-booknya juga. Suppose that a company is considering two different and mutually exclusive project, A dan B. Jadi dia punya dua mutually exclusive project, artinya kalau A tidak jadi digunakan maka akan berdampak ke B, namun kalau B dilakukan juga akan berdampak ke A. Jadi seperti itu ya untuk mutually exclusive, di mana dua-duanya itu have a 5-year life. Jadi membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk pelaksanaannya. Ya, dan require an investment dan membutuhkan nilai investasi atau bisa kita sebut sebagai modal awalnya, original investment-nya sebesar 210.000. Jadi baik A dan B itu sama modalnya. Nilai investasinya sebesar 210.000. Nah, namun yang membedakan di sini adalah patterns atau pola dari cash flow-nya. Kalau project A, ya, cash flow-nya itu untuk setiap tahun sama selama 5 tahun, yaitu 70.000. Sementara project B ini berbeda-beda selama 5 tahun cash flow-nya. Ya, pemasukan tahun pertama 120.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 90.000, tahun keempat 50.000, dan tahun kelima adalah 30.000 di sini. Ya, nah sekarang yang dibutuhkan adalah yang pertama kita harus menghitung payback period-nya untuk project A, untuk even cash flow. Artinya cash flow-nya sama setiap tahun jumlahnya. Kemudian yang kedua, calculate the project period untuk project B, di mana cash flow-nya itu tidak sama setiap tahun atau uneven. Which project should be accepted? Project yang mana yang harus diterima berdasarkan analisis payback period tersebut, kemudian jelaskan. Itu ya. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2 ini, ya, di sini solutionnya yang pertama. Ya, pertama ini adalah untuk even cash flow, artinya yang project A. Nah, di sini kita bisa menghitung ya dengan menggunakan rumus original investment dibagi dengan annual cash flow. Jadi, original investment-nya kan adalah ini tadi ya, 210.000 dengan annual cash flow-nya adalah 70.000 setiap tahun, dapatnya adalah 3 tahun. Sehingga waktu yang diperlukan oleh perusahaan sampai dengan investasi tersebut tertutup ya, nilai investasi yang 210.000 ini bisa tertutup selama 3 tahun dengan annual cash flow-nya 70.000 selama 5 tahun. Jadi memerlukan 3 tahun teman-teman untuk balik modal.
Nah, sementara yang nomor 2 kita bisa lihat di sini, kita memerlukan cara yang manual ketika apa namanya cash flow-nya setiap tahun ini berbeda-beda. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa maaf. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kan adalah pemasukan yang pertama tadi 120.000, 100.000, 90.000, 50.000 dan 30.000. Dan modalnya adalah 210.000. Jadi kita harus menghitung di tahun keberapa sih kira-kira kita bisa menutup atau recovered yang 210.000. Nah, kita mulai dengan tahun pertama. Nah, di tahun pertama ini kan ada uh, unrecovered investment ya, unrecovered investment. Untuk beginning of the year kan karena masih pertama ya. Nah, pemasukannya atau pengeluaran totalnya masih 210.000 ya, senilai dengan original investment. Kemudian kita punya annual cash flow yang pertama, tahun pertama adalah 120.000. Jadi ya 210.000 dikurangi 102.000 ini kan masih 90.000. Jadi dari 210.000 masih sisa 90.000 yang belum terrecover gitu ya, atau yang belum balik modal. Nah, sehingga tahun pertama, kalau tahun pertama ini full berarti 1 tahun ya, karena dipakai semuanya 120.000 dan masih sisa 90.000 yang belum terrecover. Kemudian tahun kedua di sini 100.000 cash flow-nya. Nah, kita masukkan di sini cash flow-nya. Nah, ternyata di tahun kedua ini dengan cash flow tahun kedua 100.000 ternyata sudah cukup untuk menutupi sisa dari original investment tadi yang 90.000. Sehingga di sini total tahunnya adalah 0,9 tahun. Dari mana? Dari 90.000 dibagi dengan 100.000 dapatnya 0,9 sehingga ya project B waktu yang diperlukan sampai dengan balik modal atau recover yang 210.000 adalah hanya 1,9 tahun. Jadi tidak sampai 2 tahun. Gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa project B has shorter payback period ya. Jadi balik modal waktu untuk recover dari original investment ternyata lebih pendek yang project B dibandingkan dengan project A. And thus seems less risky and will have less impact on liquidity gitu ya teman-teman ya. Sehingga kenapa? Semakin cepat balik modal, maka perusahaan tersebut semakin tenang ya. Artinya modal yang sudah kita gunakan di awal sudah bisa kembali dengan cepat sehingga kita tidak tidak mencemaskan waktu-waktu yang akan datang ke depannya ketika sudah balik modal gitu ya. Nah, sehingga untuk project A di sini ternyata balik modalnya memerlukan waktu yang lebih lama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih lama juga perusahaan tersebut cemas gitu ya atau khawatir ya, khawatir apakah kedepannya arus kas perusahaan akan terpengaruh atau tidak gitu. Ya, jadi di sini lewat payback period, maka project yang bisa dipilih lebih baik adalah project project B dibandingkan dengan project A. Gitu ya. Nah, di sini, kalau untuk metode payback period, ini approach-nya atau caranya itu adalah yang pertama, setting a maximum payback period for all project and rejecting any project that exceeds this level. Jadi, kalau misalnya kita mau memutuskan project A atau project B atau project C, kita harus menentukan dulu berapa maksimum payback period atau berapa waktu yang paling memungkinkan bagi perusahaan sampai dengan mereka butuh modal ya. Waktu yang bisa mereka ambil maksimum sampai dengan bisa balik modal atau bisa recover modal awalnya. Itu harus menentukan, setting dulu, ditentukan apakah 5 tahun masih oke, apakah 2 tahun, ataukah 3 tahun, itu harus setting dulu. Harus ditetapkan dulu ya untuk semua project. Sehingga kalau misalnya sudah ada levelnya atau sudah ada di set berapa maksimum payback period, jadi kalau misalnya nanti keputusannya ternyata melebihi maksimum payback period tersebut, misalnya maksimumnya 3 tahun. Artinya, kalau misalnya ada project yang payback periodnya di atas 3 tahun, artinya otomatis project tersebut harus di-reject atau ditolak. Gitu ya.
Nah, kemudian choosing among competing alternative. Memutuskan satu di antara alternatif-alternatif yang ada, gitu ya. Defisiensinya adalah ignore a project's total profitability and the time value of money. Dan di sini adalah kekurangannya. Ya, kekurangan dari payback period adalah karena tadi hanya mengukurnya dalam satuan waktu ya, maka dia itu tidak memperhitungkan yang namanya tingkat profitabilitas dan nilai waktu uang dalam menentukan apakah project A dan project B yang lebih baik, itu dia tidak memasukkan profitabilitas, faktor profitabilitas dan juga time value of money. Dan jadi itu merupakan kekurangannya dari payback period, gitu teman-teman. Namun di sisi lain ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajer dengan menggunakan metode payback period. Yang pertama, mengendalikan resiko ketidakpastian arus kas masa depan. Artinya, dengan mengetahui kapan modal awal kita akan kembali, artinya manajer ini bisa menilai seberapa cepat risiko finansial kita berkurang. Jadi semakin lama ya balik modal, maka kan tahun-tahun selama kita menunggu balik modal itu kita di situ dalam waktu khawatir atau cemas atau kita mempertanyakan adakah resiko finansial ketika modal kita itu belum kembali itu ya, apalagi kalau misalnya modalnya itu kita menggunakan modal dalam bentuk utang gitu ya, maka harus tadi harus membayar bunga ketika sumber pendanaannya itu adalah menggunakan liabilities gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak cepat-cepat balik modal, ada resiko finansial di dalamnya yang harus dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, semakin cepat payback period, maka semakin kecil resiko ketidakpastian arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua, yaitu meminimalkan dampak investasi terhadap likuiditas perusahaan. Jadi dengan payback period membantu memastikan bahwa investasi tidak mengganggu arus kas perusahaan terlalu lama gitu ya. Jadi kita pilih yang paling singkat sehingga tidak akan mempengaruhi arus kas perusahaan ya di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, proyek dengan periode pengembalian yang cepat akan lebih aman bagi perusahaan yang sensitif terhadap kas. Artinya yang nilai likuiditasnya itu terlalu tinggi gitu ya. Dan terlalu liquid itu bagaimana? Yang perusahaannya itu terlalu banyak mempunyai aset-aset yang bisa dikonversi secara cepat ke dalam bentuk rupiah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan payback period mampu untuk mengendalikan resiko keusangan atau obsolescence. Jika aset teknologi cepat berubah, yaitu dengan memilih project dengan payback periode yang singkat, maka akan mengurangi kemungkinan aset yang usang sebelum menghasilkan keuntungan yang penuh. Jadi semakin misalnya kita mau menjalankan sebuah project itu dengan menggunakan aset atau kita mau beli aset tertentu. Jadi semakin cepat maka kemungkinan obsolescence-nya si aset tersebut akan berkurang karena lebih cepat gitu ya untuk payback period. Dan yang terakhir adalah mengendalikan dampak investasi terhadap ukuran kinerja atau performance measure. Payback period menunjukkan efisiensi proyek dalam jangka pendek. Ya, proyek dengan periode pengembalian cepat dapat memperbaiki rasio keuangan dan indikator kinerja perusahaan. Gitu ya. Jadi bisa mengembalikan kinerja perusahaan lagi karena apa? Udah settle untuk proyek yang sudah dilakukan ini sudah settle. Artinya uang yang dikeluarkan di awal itu sudah kembali, kita tinggal menunggu profitabilitas dari proyek yang sudah kita jalankan tadi. Itu ya. Jadi kalau untuk tadi payback period, satuan atau outputnya berupa tahun ya atau berupa waktu, bisa bulan, tahun ya. Dari pokoknya satuannya adalah satuan periode. Kemudian yang kedua ada metode non-discounting metode yang lain, yaitu accounting rate of return atau ARR. Jadi metode ARR ini mengukur return atau mengukur pengembalian dari sebuah project in term of income. Jadi dalam satuan pendapatan as opposed to using a project cash flow. Ya, jadi di sini ya untuk mencari IRR kita memperhitungkan yang namanya income atau pemasukan yang akan kita dapat jadi masih berupa ekspektasi yang akan kita dapatkan setelah proyek tersebut selesai untuk dilakukan.
Jadi dengan rumus ARR itu adalah average income, rata-rata dari pendapatan dibagi dengan original investment atau average investment, ya. Nah, untuk average income itu merupakan average atau rata-rata dari annual net cash flow dikurangi dengan average depreciation. Jadi namanya juga net, ya, net cash flow. Artinya apa? Aliran kas yang masuk harus kita kurangi dulu dengan aliran kas yang keluar, gitu ya. Baru dapat net cash flow. Setelah itu harus kita kurangi juga dengan depresiasi. Jadi depresiasi itu tidak boleh kita masukkan di dalam penghitungan. Kemudian kalau original investment atau average investment kita dapatkan dengan cara menambah original investment ditambah dengan salvage value, artinya ditambah dengan nilai sisa. Jadi kalau misalnya kita mau keputusan proyeknya adalah membeli sebuah aset baru, maka aset baru tersebut harus kita perhitungkan berapa waktu ekonomisnya, berapa umur ekonomisnya, ya kan? Kemudian di akhir waktu ekonomisnya tersebut ada nilai sisa atau tidak, ada salvage value atau tidak, ya. Di mana salvage value itu kan artinya ketika aset itu tidak lagi kita gunakan, ya artinya sudah habis masa manfaatnya, kemudian kita jual, maka harga jual atau harga yang mampu dibeli gitu ya, atau harga yang mampu kita peroleh setelah menjual aset tersebut itu menjadi nilai sisa atau menjadi salvage value. Sehingga original investment harus kita tambahkan dengan salvage value jika ada, kemudian dibagi dua ya atau dirata-ratakan ya. Dan kemudian di sini ada major deficiency atau kekurangan secara umum dari ARR ini adalah sama, yaitu ignore time value of money. Dikarenakan apa? Dia yang non-discounting models, artinya tidak memasukkan faktor nilai waktu uang di dalamnya. Sehingga itu menjadi kekurangan dari ARR ini. Nah, kita masuk contohnya. Asumsikan that an investment requires initial outlay. Initial outlay ini sama dengan initial investment. Ya, jadi modal utama di awal yang dikeluarkan adalah sebesar 300.000 with no salvage value. Jadi tidak ada nilai sisa. Jadi kan 300.000 tambah 0 tadi ya untuk mencari rata-rata investment. Kemudian the life of investment itu adalah 5 tahun. 5 tahun dengan following yearly cash flow in chronological sequence. Jadi secara berturut-turut ya. Tahun pertama 90.000, tahun kedua 90, tahun ketiga 120, tahun keempat 90.000 lagi, dan tahun terakhir adalah 150.000. Nah, kita menghitung berapa annual net income. Jadi annual net income kita hitung dulu, kemudian kita hitung berapa ARR-nya ya. Nah, di sini kita harus mencari dulu depreciation expense-nya. Nah, di sini kan harga perolehannya ya. Berarti itu sama dengan initial outlay-nya atau modal awalnya, yaitu 300.000 dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun, sehingga setiap tahun ada depresiasi sebesar 60.000. Kemudian, nah kita cari ini di sini. Tahun pertama net income-nya adalah 90.000. Kita kurangi dengan depresiasi ya, depreciation expense. Kita kurangi income dikurangi expense. Sehingga dapat net income tahun pertama 30.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 60.000, tahun keempat 30.000 dan tahun kelima net income-nya 90.000 ya. Nah, kemudian nanti harusnya ini kita tambahkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 2, nah kita cari ARR-nya. ARR tadi kan average dari net income dibagi dengan average dari nilai investasi gitu ya. Jadi total net income selama 5 tahun ini adalah 240.000. Kemudian 240.000 ini kita bagi 5 sehingga dapat rata-rata dari net income-nya selama 5 tahun adalah 48.000 gitu ya. Kemudian, nah 48.000 ini kita bagi ya dengan 300.000 atau dengan ini tadi. Ya, dengan initial outlay-nya 300.000 sehingga dapat 0,16 atau 16%. Sehingga ya untuk bisa mencapai tadi ya ARR atau mencapai tingkat pengembalian accounting ya dengan profitabilitas berarti minimum 16% itu returns yang kita harapkan dari proyek tersebut supaya
selebihnya itu dikatakan sebagai profit. Itu. Ya, jadi di sini ya untuk ARR. Kemudian di sini kita masuk ke discounting yang model, ya model yang discounting atau net present value method. Jadi di metode ini, metode NPV, kita sudah memasukkan yang namanya nilai waktu uang, teman-teman. Net present value itu merupakan difference atau selisih antara present value dari cash flow yang masuk dengan cash yang keluar associated with the project yang terkait dengan project tersebut. Jadi kita mencari dulu berapa net cash flow-nya atau cash inflow pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang harus kita bayarkan dari project tersebut, kemudian dapat net dari cash flow-nya setiap tahun. Kemudian dari net cash flow setiap tahun itu kita present value kan atau kita cari nilainya itu saat ini berapa. Sehingga kita bisa menentukan apakah project tersebut profitable atau tidak. Ya. Nah, jadi NPV itu adalah P dikurang 1, di mana P-nya itu adalah present value dari future cash inflow dari project tersebut. Kita kurangi dengan I. I itu adalah present value dari project cost ya atau usually initial outlay atau investment. Nah, supaya lebih memahaminya, kita masuk ke contohnya. Oh, tapi di sini ada asumsi bahwa NPV model itu mengasumsikan all cash flow generated. Jadi semua pemasukan atau pendapatan yang masuk ya dikarenakan project tersebut ya are immediately reinvested. Jadi kalau misalnya kita dapat pemasukan setelah project itu dijalankan, maka inflow tersebut atau cash flow tersebut akan langsung kita investasikan untuk hal lainnya ya. Itu adalah asumsi ketika menggunakan NPV. Di sini contohnya PT Delta berencana untuk meluncurkan produk baru yaitu produk Y. Untuk memproduksi ini, perusahaan harus membeli mesin baru, ya di sini mesin baru dengan nilai 400 juta dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Dan nilai residu atau salvage value-nya ya pada akhir tahun kelima sebesar 50 juta. Selain itu, perusahaan juga memerlukan tambahan modal kerja. Jadi, perusahaan itu tidak cukup modalnya untuk membeli mesin baru sehingga mereka butuh working capital yang lain atau sebesar 60 juta di awal proyek yang akan kembali pada akhir proyek atau tahun kelima. Itu ya teman-teman ya. Bisa jadi dia itu dengan cara menerbitkan yang namanya obligasi gitu ya. Sehingga ada yang membeli obligasi tersebut, maka orang yang membeli obligasi tersebut akan memberikan uang kepada kita sebagai pembelian dari obligasi yang kita terbitkan, maka uang yang dibayarkan tersebut akan menjadi tambahan modal kerja atau working capital. Dan di sisi lain, kewajibannya adalah kita harus membayar biaya bunga ya atau membayar bunga secara tunai setiap tahunnya sampai dengan jatuh tempo si obligasi tersebut kepada pemberi atau kepada pembeli obligasi tersebut gitu ya. Jadi ada kewajiban yang muncul dari working capital. Kemudian produk Y diperkirakan akan menghasilkan pendapatan. Jadi semua ini kan masih dalam bentuk perkiraan. Jadi semua informasi berupa cash flow yang diperhitungkan di dalam tadi perhitungan payback period, ARR, NPV, ya dan IRR nanti, itu semuanya masih dalam bentuk perkiraan atau expected gitu ya teman-teman ya. Jadi belum tentu juga persis sama segitu. Ya ketika sudah terjadi tahunnya, di tahun tersebut belum tentu segitu. Sehingga kita mengekspektasikan. Jadi ini bentuknya hanya perkiraan atau expected. Ya tentu saja perkiraan tersebut ini sudah diperhitungkan dengan matang sehingga resiko perbedaan yang sangat tinggi ketika realisasinya atau ketika tahun berjalan itu sudah resikonya itu mengecil karena tadi sudah diekspektasikan sedekat mungkin ya dengan realisasinya nanti.
Produknya diperkirakan akan menghasilkan pendapatan atau cash inflow sebesar tadi 350.000 per tahun. Artinya annual cash flow-nya sama gitu ya untuk 5 tahun. Sedangkan biaya operasional, ya kan muncul biaya operasional ya ketika kita menggunakan mesin baru tersebut, maka cash outflow-nya adalah 200 juta. Nah, jadi di sini tadi ya kita harus mencari berapa net cash flow. Caranya adalah dengan mengurangkan atau mencari selisih dari cash inflow diselisihkan dengan cash outflow untuk setiap tahunnya. Kemudian dengan tingkat diskonto atau discount rate atau bisa saja kita sebut dengan rate of return. Tingkat pengembalian dari investasi tersebut yang diinginkan perusahaan adalah 10%. Pertanyaannya adalah pertama, hitung kas bersih atau net cash flow untuk setiap tahun. Berarti harusnya sama ya, 350.000 dikurangi 200.000. Kemudian yang kedua, hitunglah present value untuk masing-masing tahun. Gunakan tingkat diskonto 10%. Kemudian hitunglah nilai sekarang atau present value dari setiap kas bersihnya. Ya, kemudian yang keempat, hitunglah net present value dari project tersebut. Kemudian kita tentukan dari hasil perhitungan tersebut apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, jadi solusinya itu yang pertama ya, kita bikin dulu tabel seperti ini ya teman-teman ya. Ada tahun di sini. Ada tahun, ada kas masuk, ada kas keluar, ada kas bersih, ada present value factor, dan ada nilai sekarang. Ya, jadi di sini kita awali dengan tahun 0. Tahun 0 itu artinya tahun pertama kali kita mengeluarkan uang untuk berinvestasi, ya tahun 0. Di sini kan dapat ya, untuk berinvestasi tersebut kita memerlukan modal untuk membeli mesin baru 400 juta ditambah dengan 60 juta, ya ada tambahan. Sehingga inisial dari investmentnya adalah 460 juta, ada di kas keluar. Sehingga net cash flow-nya adalah minus untuk tahun pertama, ya yaitu minus 460 juta. Nah, tahun pertama dan kedua, 3, 4, 5, itu kan tadi kita menghitung berapa net cash flow-nya. Ya, di tahun pertama, ya 1, 2, 3, dan 4, ini kas bersihnya sama-sama 150 juta. Dari mana? Dari 350 juta pendapatan yang masuk di setiap tahun tadi, kita kurangi dengan kas keluar atau biaya operasionalnya sebesar 200 juta, sehingga kas bersih untuk tahun pertama sampai tahun keempat adalah 150 juta. Kemudian di tahun kelima ini ada kas masuk sebesar 460 juta. Ya, 460 juta itu dari mana? Dari kas masuk setiap tahun ditambahkan dengan ini modal kerja. Ya, ditambahkan modal kerja. Dia bilang katanya modal kerja yang 60 juta ini akan kembali di akhir proyek atau di akhir tahun kelima. Gitu ya, sehingga kas masuk di tahun kelima adalah 460 juta. Kita kurangi dengan kas keluar 200 juta sehingga net cash flow-nya adalah 260 juta untuk tahun kelima. Ya. Nah, sekarang kita mencari nilai sekarang atau present value factor dari kas bersih yang sudah ada. Ya, jadi kas bersih tahun 0 minus 460 juta, kita kalikan dengan present value factor. Artinya seperti ini teman-teman. Kita punya garis waktu ya. Kita punya garis waktu. Di sini 0, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Itu ya. Jadi, nilai waktu uang di sini, di tahun kelima, ya, nilai waktu uang di sini pasti berbeda dengan nilai waktu uang di sini. Begitu juga dengan tahun keempat, pasti berbeda nilai waktu uang di tahun keempat dengan nilai waktu uangnya di sini. Sehingga kita perlu menghitung berapa nilai sekarang dari kas bersih tersebut, atau berapa nilai present value-nya. Kita mau mencari nilai saat ini dari nilai di masa yang akan datang, maka kita menggunakan present value factor. Jadi ya, di tahun ke-0 kan kas bersihnya adalah 460 juta minus gitu ya. Nah, karena tahun ke-0 maka present value faktornya itu 1 karena ya sekarang gitu ya. Bisa jadi, bukan bisa jadi, tahun ke-0 itu kalau misalnya kita mau melakukan investasinya sekarang, maka tahun ke-0-nya sama dengan saat ini gitu. Jadi present value faktornya adalah 1.
Sehingga minus 460 juta dikali 1, dapatnya adalah tetap minus 460 juta. Kemudian, nah tahun kedua kan di sini 105 tahun pertama maaf ya. Tahun pertama 150 juta, tahun kedua 150 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat juga 150 juta, tahun kelima di sini 260 juta. Nah, ini kita harus mencari ya. Misalnya tahun pertama. Jadi 150 juta di sini ketika kita geser saat ini ya, tahun depan itu nilai misalnya sekarang 2025. Tahun 2026 pemasukan kita adalah 150 juta. 150 juta tahun depan, mengingat ada time value of money, pasti berbeda dengan nilai saat ini. Maka kita harus mencari berapa nilai present value dari tahun pertama dengan tadi rate of return atau diskontonya adalah 10%. Nah, bagaimana caranya kita dapat ini 0,9091? Caranya adalah dengan, ini ada di e-booknya teman-teman ya, atau kalian bisa cari aja di Google ya, atau kalian pernah ingat mata kuliah AKM, mencari tabel amortisasi untuk obligasi gitu ya, ada tabel 61, 62, 63, 64, 65 gitu ya. Ada misalnya tabel 61 dan 63 itu adalah future value, mencari nilai masa depan dari nilai saat ini. Sedangkan 62 dan 64 itu mencari nilai sekarang gitu ya. Jadi di sini adalah present value. Sama seperti misalnya ibu punya uang 10 juta saat ini. Ibu mau menabung gitu ya, menabung selama 5 tahun. Ibu mau 5 tahun tabungan ibu itu sudah ada 100 juta di 5 tahun ke depan. Nah, berapa yang harus ibu tabung saat ini supaya hasilnya nanti 100 juta? Nah, itulah yang disebut sebagai present value. Itu ya. Kita mencari nilai saat ini dari nilai yang akan muncul di masa yang akan datang. Gitu. Nah, jadi di sini kita cari. Tadi kan untuk N-nya, untuk waktunya, periodenya kan adalah 5 tahun gitu ya teman-teman ya. Kemudian nilai diskontonya adalah 10%. Nah, kita cari tadi ya. Periode pertama di sini tingkat diskonto 10% adalah 0,909. Berarti artinya di sini tahun pertama 150 juta kita kalikan dengan 0,909 gitu ya. Dapatlah 136 juta sekian-sekian. Nah, tahun kedua ya. Nah, di tahun kedua kita mengalikan 150 juta dengan time value of money yang di tahun kedua dengan rate 10%. Dapat dari mana? Dapat dari sini, 0,826 gitu ya. Sedangkan tahun ketiga 0,751, tahun keempat 0,683, tahun kelima 0,621. Nah, inilah kenapa muncul di sini angkanya seperti ini. Ini dapat dari tabel present value factor. Ini dapat dari present value factor tapi yang single sum. Ya, namanya adalah single sum. Kenapa single sum? Karena kita nyari satu-satu. Jadi single sum, itu teman-teman ya. Nah, sudah dapat semuanya berapa present value factor, baru kita kalikan dengan present value factor masing-masing, sehingga diperolehlah ini adalah nilai sekarang, atau nilai saat ini di tahun 2025 ketika mau berinvestasi, ini adalah nilainya, atau berapa net present value, atau berapa nilai kas bersih yang akan kita terima di saat ini gitu ya. Nah, di saat ini itu adalah sebesar ini 176.919.361 rupiah gitu ya. Jadi teman-teman ya, ini adalah dapat nilai sekarang. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama, hitunglah kas bersih. Ya, kas bersihnya adalah yang ini. Nih semuanya. Kemudian pertanyaan kedua, hitung present value factor dan gunakan tingkat diskonto. Ya, present value factornya berarti yang ini. Ini present value factor. Kemudian hitunglah nilai sekarang atau present value dari setiap kas bersih, yaitu yang ini, ya kan? Kemudian hitunglah net present value untuk project tersebut. Berarti total NPV-nya adalah sekian.
ya 176 sekian-sekian. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan apakah proyek ini layak untuk dijalankan. Jadi untuk menilai apakah proyek itu layak untuk dijalankan atau tidak dengan menggunakan metode net present value adalah dengan keputusannya adalah seperti ini. Jika net present value nilainya positif, maka proyek tersebut layak untuk dilakukan. Nah, ini kan nilainya positif ya, tidak minus gitu ya. Artinya nilainya positif NPV-nya, sehingga artinya proyek ini layak untuk dilakukan atau profitable untuk dilaksanakan. Oke. Ini ada contoh lagi ya teman-teman ya terkait dengan net present value. Paulson Company is considering production of new cell phone with the following associated data. Expected annual revenue. Ini sama dengan annual cash inflow ya, 750.000. Kemudian projected product life cycle. Jadi ini sama dengan umur ekonomis, yaitu 5 tahun. Kemudian ada equipment 800.000. Jadi memerlukan equipment senilai 800.000 dengan nilai sisa adalah 100.000 after 5 years. Ya, jadi salvage value atau nilai sisanya adalah 100.000. Kemudian expected increase in working capital 100.000 atau recoverable at the end of the year. Jadi ada working capital butuh 100.000 di mana akan recoverable, artinya bisa balik di tahun kelima. Kemudian ada annual cash operating expense, jadi ada biaya ya. Di sini ada outflow sebesar 450.000. Kemudian required rate of return-nya adalah 12%. Jadi rate of return ini sama dengan persentase diskonto ya. Jadi 12% ini sama dengan kalau misalnya kita mau menghitung nilai obligasi atau nilai jual obligasi, maka kita harus mencari nilai present value-nya itu dengan menggunakan berapa persentase atau harga pasar dari obligasi sejenis ya di pasar saat ini, itu adalah nilai market value-nya, dapat misalnya 13%, maka 13% itulah yang kita cari dengan menggunakan tabel. Nah, di sini kita cari dengan menggunakan tabel berarti jelas ya, dengan N adalah 5 tahun, kemudian dengan R adalah 12%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dibutuhkan adalah yang pertama estimate annual cash flow. Jadi kita harus cari berapa net cash flow-nya untuk setiap tahun selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, using the estimated annual cash flow, calculate the NPV. Nah, ini. Step pertama, nah kita akan mulai dari tahun ke-0 atau tahun di mana dimulainya atau dikeluarkannya modal untuk investasi tersebut. Kita butuh apa tadi? Ada equipment senilai 800.000. Kemudian kita butuh apa lagi? Butuh working capital, tambahan working capital sebesar 100.000. Di mana 100.000 ini katanya akan recover di akhir tahun kelima. Sehingga untuk cash flow di awal tahun, ya bukan di awal tahun, di tahun ke-0 atau di initial investment itu adalah sebesar minus 900.000. Kenapa? Karena ini berupa cash outflow semua. Ya, ini berupa outflow semua. Atau kas keluar. Kemudian tahun pertama sampai keempat ini sama ya, yaitu dengan revenue katanya tadi setiap tahun 750.000, berarti kan ini cash inflow ya. Kemudian ada operating expense-nya nih cash outflow sebesar 450.000, sehingga dari tahun pertama sampai tahun keempat ini kita dapat net cash-nya ya, ini NA, NC ya, net cash flow. Ini juga net cash flow. Di tahun 1 sampai 4 adalah 300.000 totalnya. Kemudian di tahun kelima, perbedaannya sebenarnya sama dengan 1 sampai 4, cuman perbedaannya di tahun kelima ini ada salvage value, jadi harus ditambahkan salvage value. Kemudian ada recovery dari working capital yang ini, ya, maka harus ditambahkan 100.000. Sehingga revenue 750 dikurangi biaya operating 450, tambah 100.000, tambah 100.000, maka total net cash flow untuk di tahun kelima adalah 500.000. Ya, jadi di sini kita sudah dapat nih berapa net cash flow untuk setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah kita mengalihkan cash flow yang tadi itu dikalikan dengan nih discount factor ya, atau yang ada di tabel. Nah, jadi untuk tahun ke-0 tadi kan 1 ya nilainya. Jadi
900.000 kurang dikali 1, maka hasilnya present value-nya tetap minus 900.000. Kemudian, nah di sini yang tahun 1 sampai ke 5 dapatnya ini dari present value factor single sum. Single sum berarti yang ini tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mencari tadi nilai tahunnya tahun kelima ya, tahun pertama sampai kelima di sini 5 tahun. Kemudian, nah tapi rate of return-nya ada di 12%. Berarti angka yang kita pakai adalah ini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Gitu ya. Nah, sehingga kita masukkanlah ke dalam sini semua. Nih, kalau sudah seperti itu, kemudian diperolehlah berapa nilai sekarangnya, ya. Ini nilai sekarang, gitu ya. Berarti 300.000 di tahun pertama itu sama dengan 267.900 saat ini. Kemudian 300.000 di tahun kedua itu sama dengan 239.100 saat ini, gitu ya. Nilainya kecil, gitu ya, teman-teman. Kemudian dapatlah net present value semuanya dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Sehingga net present value-nya adalah 294.000 gitu ya. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini NPV-nya positif atau tidak minus. Artinya di situ positif sehingga proyek ini layak untuk dijalankan gitu. Nah, kemudian di sini ada cara lain, teman-teman ya. Yang di bawah ini merupakan cara lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung. Jadi caranya sama, cuman tabelnya yang kita gunakan berbeda. Kenapa? Ini kan misalnya, Bu, ini nilainya kan 300.000 nih tahun 1 sampai 4 kan sama aja gitu ya. Capek gitu ya. Kayak terlalu banyak dikalikan satu-satu padahal cash flow-nya sama. Nah, cara lain kita bisa menggunakan diskon vektor dengan tabel yang lain ya, atau di sini angka yang ini ya, nih kita peroleh dari sini. Dari present value of annuity. Jadi bukan single sum, melainkan annuity. Kenapa di sini annuity? Karena kita bisa lihat di sini untuk tahun pertama sampai keempat, cash flow yang kita gunakan, cash flow yang kita dapatkan secara 4 tahun berturut-turut itu angkanya sama 300.000 ya. Sama seperti kalau misalnya kalian mau menghitung berapa nilai sekarang dari kewajiban bunga yang dibayarkan, maka menggunakan tadi present value yang annuity. Kenapa annuity? Karena sifatnya berulang dari tahun ke tahun. Gitu ya. Artinya perhitungannya bukan single sum. Sehingga kita menggunakan annuity. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai single sum di tabel seperti ini boleh, tapi menggunakan nilai present value faktornya itu tiap tahunnya berbeda-beda. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat di tahun ke-0 kan diskon faktornya tetap ya 1, maka di sini present value-nya tetap minus 900.000. Nah, di tahun 1 sampai 4 300.000 kita cukup kalikan dengan 3,037. Dari mana? Kita dapat dari sini. Tentu saja 12%. Kemudian ini kan hanya sampai tahun keempat ya kita dapat 300.000. Sehingga kita tarik year-nya itu adalah yang 4 tahun, yaitu dapat di sini. 3,037. Ya, karena tadi 300.000 kan kita dapatnya berulang hanya dengan sampai tahun keempat. Sehingga kita kalikan dengan 3,037 dapat 911.100. Kemudian di tahun kelima dapat 0,567. Ini dapat dari tabel yang single sum ya teman-teman ya. Dapat dari yang single sum. Ini single sum. Nih, single sum yang ini. 0,567. 0,567 di sini. Nah, di sini ya, rekan-rekan ya. Nah, 0,567. Oke, sehingga
Kita dapatlah di sini 283. Jadi kalian tidak boleh yang tahun kelima itu dikalikan dengan yang annuity. Kenapa? Tadi kan dapat 500.000-nya cuma sekali, tidak berulang, sehingga tabel yang digunakan adalah tabel yang single sum, bukan yang annuity. Jadi ini sama nih di sini. Karena ini semuanya pakai single sum. Cukup yang ini aja pakai present value annuity, cukup yang ini aja, 3,037. Sehingga diperolehlah 294.600. Ada perbedaan. Kenapa? Karena kalian tahu di sini ya, lihat angkanya kan koma-koma semua, sehingga pasti ada perbedaan. Ya, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya perbedaan berapa ratus rupiah biasanya, gitu ya. Jadi itu tidak material untuk dijadikan keputusan. Jadi hasilnya di sini sama ya, nilai NPV-nya itu bernilai positif, sehingga proyek tersebut layak untuk dilakukan. Oke. Nah, di sini kita lanjut net present value method tetap. Oke, kita lanjut ya. Net present value ini required rate of return should be defined in order to use NPV. Jadi di bawah ini tuh kita memerlukan hal-hal ini ya untuk menghitung atau untuk mengukur berapa NPV-nya. Yang pertama required rate of return. Jadi kita memerlukan persentase nilai diskonto atau hurdle rate atau berapa nilai pengembalian dari investasi yang ditentukan dalam bentuk persentase. Kemudian kita memerlukan juga minimum acceptable rate of return. Jadi untuk menentukan apakah NPV itu layak untuk diterima ya dengan cara menentukan berapa minimum acceptable, yaitu tadi required rate of return. Jadi required of return ini sama dengan nilai minimum return yang paling acceptable. Kemudian correspondent to cost of capital. Jadi NPV ini dia terkait dengan atau terhubung dengan yang namanya cost of capital. Kenapa? Tadi kan kalian di setiap soal kan kita ada membahas terkait dengan berapa modal atau cost of capital. Atau di sini ya, di sini contohnya adalah working capital. Nah, working capital ini adalah modal atau sumber pendanaan 100.000 di sini bisa muncul karena dengan tadi ya menerbitkan surat utang, yaitu menimbulkan kewajiban untuk biaya, sehingga biaya bunga itulah yang disebut sebagai cost of capital. Sedangkan kalau ternyata working capitalnya kita dapat dengan tadi menerbitkan surat berharga saham gitu misalnya, maka dividen itu merupakan cost of capital. Tuh. Jadi di sini NPV ini mempertimbangkan yang namanya cost of capital. Kemudian yang kedua, positif NPV. Jadi NPV itu yang hasilnya positif merupakan sinyal bahwa initial investment has been recovered. Jadi initial investment atau modal awal itu terpulihkan. Kemudian yang kedua, required rate of return has been recovered. Jadi di sini artinya ketika kita sudah menentukan rate of return yang paling minimum ya, yang akan kita peroleh. Jadi ketika NPV-nya itu positif, artinya minimum dari pengembalian yang kita inginkan itu sudah di-cover ya dengan adanya NPV yang positif tadi. Kemudian excess return has been received. Kemudian lebihnya, kan tadi minimum ya, sedangkan selebihnya itu juga sudah pasti diterima dengan adanya positif dari NPV-nya. Itu ya. Jadi untuk menentukan apakah NPV itu diterima, jadi proyek tersebut diterima atau tidak dengan menggunakan alat ukur NPV, maka kita bisa menggunakan tadi ya keputusannya itu terkait dengan positif atau tidak nilai NPV-nya. Jika NPV nilainya lebih besar daripada 0, maka investment is profitable. Profitable and therefore acceptable. Sedangkan kalau NPV-nya itu sama dengan 0, artinya
decision maker will find acceptance or rejection of the investment equal. Jadi bisa ditolak investasi tersebut, proyek tersebut ditolak, dan mungkin menerima nilai investasi, ya menerima proyek dengan investasi yang sama. Kemudian jika NPV-nya kurang dari 0, maka investment should be rejected. Artinya investasi tersebut pasti harus ditolak. Nah, sekarang kita masuk ke IRR. IRR ini merupakan, namanya juga rate, internal rate of return. Berarti bentuknya adalah persentase. Kita mencari berapa interest rate that sets the present value of a project, cash inflow equal to the present value of the project cost. Jadi kita mencari berapa nilai persentase dari present value untuk cash inflow yang sudah ada, gitu ya. Jadi kita sudah dapat cash inflow-nya, sudah dapat nilai investment-nya, kita tinggal mencari berapa discount factor yang kita inginkan, gitu ya teman-teman ya, atau mencari berapa kita mencari berapa persentase atau internal pengembalian rate of return ketika nilai present value dari cash inflow-nya itu sama dengan 0. Nah, the internal rate of return is interest rate. Jadi ini merupakan tarif bunga ya that sets the project's NPV at 0 yang ketika kita menghitung NPV dengan menggunakan internal rate of return ini, artinya di sini kita dapat NPV kita itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau NPV-nya lebih dari 0, di mana NPV lebih dari 0 adalah profitable, artinya internal rate of return-nya harus lebih atau di atas IRR yang kita cari saat ini. Gitu. Contoh, a project requires 240.000 investment. Jadi ada initial investment-nya sebesar 240.000 dengan pengembalian atau pemasukan ya, pendapatan setiap tahun ya, will return 99.000 at the end of, tidak setiap tahun. Artinya 240.000 ini baru akan balik investmentnya di akhir tahun ketiga of each, di setiap tahun ya, tetap di setiap tahun, namun di akhir setiap tahun dapat pengembalian 99.900. IRR-nya berapa? Nah, kita mencari seperti ini. Ya, kan ada rumusnya tadi ya. Degree of freedom ya di sini DF-nya, discount factor, bukan degree of freedom. Degree of freedom ini di statistik. Mohon maaf ya teman-teman ya. DF ini adalah discount factor. Kita mau mencari yang IRR-nya ini. Caranya adalah dengan membagi investment dibagi dengan annual cash flow, gitu ya. Investment dibagi dengan annual cash flow. Berarti di sini jelas. Investment-nya 240.000, annual cash flow-nya 99.900, sehingga kita dapat di sini nilai 2,402. Ya. Kita dapat di sini nilai 2,402. Sekarang kita mau mencari I-nya berapa? Berapa IRR dengan nilai 2,402? Caranya adalah kita ke present value annuity. Kenapa yang annuity? Karena ini setiap akhir tahun selama 3 tahun berturut-turut ya, akan mendapatkan return yang sama, yaitu 99.900. Kalau seperti itu berturut-turut dengan mendapatkan yang sama, gitu ya pengembaliannya, maka kita menggunakan tabel present value bukan yang single sum, tapi yang annuity. Kita cari di sini mana angka yang mendekati 2,402. Ya, dari sini semua mana angka yang 2,402 atau yang paling mendekati. Ya, di sini kita dapat 2,402 itu adalah di sini. Dengan N-nya 3 dan presentasenya adalah 12%. Artinya, ya, NPV sama dengan 0 ketika rate of return-nya adalah 12%. Jadi, kalau kita mau mendapatkan NPV yang lebih dari 0, artinya NPV-nya bukan 0 atau di atas 0, maka kita harus setting rate of return-nya bukan 12%, melainkan di atas 12%.
Supaya apa? Supaya kan tadi ya, balik lagi ke sini, ke persyaratan NPV. Kalau NPV-nya lebih besar dari 0, maka dia profitable dan acceptable. Ya. Jadi IRR ini untuk mencari NPV ketika sama dengan 0, berapa IRR-nya atau berapa rate of return-nya, ya, maka dapatlah 12%. Artinya kalau kita mau profitable, maka kita rate of return-nya harus di atas 12%. Ini dia. Ya. If IRR, jadi kalau misalnya IRR ini lebih besar daripada cost of capital, yaitu tadi ya 12%. Kenapa cost of capital? Karena tadi kalau misalnya kita working capitalnya menggunakan utang, maka muncul cost of capital sebesar 12% untuk bayar bunga. Plus kalau misalnya ada sumber pendanaan yang lain, gitu ya. Maka project should be accepted kalau IRR-nya di atas cost of capital. Sedangkan kalau IRR-nya itu equal to cost of capital, misalnya bunga obligasinya sama-sama 12%, artinya bisa accepted atau di-rejected. Ya. Kemudian kalau IRR-nya itu kurang dari cost of capital, artinya project itu harus ditolak. Kenapa? Misalnya untuk bayar bunga obligasi saja sudah 12% gitu ya. Misalnya untuk bayar bunga obligasinya aja 14%. Tapi IRR-nya 12%, maka kan lebih kecil daripada kewajiban yang harus kita lunasi, maka di situ proyeknya harus ditolak. Oke, itu tadi ya. Jadi itu adalah contoh dari penggunaan tools ya ketika ketika proyeknya adalah proyek yang independen atau bukan proyek yang mutually eksklusif, melainkan proyek yang ketika diterima atau tidak akan mempengaruhi atau berdampak bagi proyek yang satunya lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke NPV versus IRR. Jadi kita mau membandingkan antara penggunaan NPV dan juga IRR ketika kita masuk ke dalam mutually exclusive project. Jadi ada dua project nih yang saling terkait ya atau saling berkaitan gitu atau mutually exclusive project. Nah, mungkin kita bisa masuk, Ibu akan buka di e-book-nya. Nah, di sini ya. NPV dan IRR both yield the same decision for independent project. Jadi, kalau misalnya kita menghitung project itu masing-masing secara independen dengan menggunakan metode NPV dan IRR, misalnya dua-duanya itu hasilnya itu sama-sama menguntungkan. Namun, apa nih yang harus kita lakukan ketika dengan menggunakan NPV dan IRR ini sama-sama saja hasilnya? Project mana yang harus kita pilih? Kalau secara independen penghitungannya itu sama saja ternyata hasilnya. Ya. Contoh, if the NPV is greater than 0, kalau NPV-nya lebih besar dari 0, maka IRR also greater than required rate of return. Maka artinya IRR itu pasti lebih besar daripada rate of return. Both model signal the correct decision, artinya dua-duanya itu memberikan sinyal positif atau memberikan sinyal bahwa dua-dua proyek tersebut bisa diterima gitu. Namun kita harus memilih salah satu nih misalnya. Nah, harus seperti apa caranya gitu ya teman-teman ya. Oke. Di sini NPV differs from IRR in two major ways. Jadi NPV ini berbeda dengan IRR dengan dengan dua cara gitu ya, two major ways. Yang pertama, NPV mengasumsikan bahwa setiap cash flow yang diterima itu harus harus diinvestasikan kembali. Jadi kalau misalnya tahun pertama kita dapat 100.000, maka 100.000 itu harus kita investasikan kembali langsung, gitu ya. Sedangkan kalau metode IRR mengasumsikan bahwa setiap cash inflow is reinvested at the computed IRR. Sedangkan kalau IRR ini ya mengasumsikan bahwa yang diinvestasikan itu uang tersebut harus diinvestasikan dengan minimal nilai IRR-nya masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, the NPV method, penghitungan NPV method profitability in absolute terms. Jadi kalau NPV dia modelnya adalah absolute. Ya kan di situ kan dapat tadi kan contoh 294.000, 500.000 itu kan nilainya absolut, ya kan? Sedangkan kalau IRR
metodenya penghitungannya adalah relatif. Relatif itu seperti apa? Kalau misalnya kita kan dapat 2,402 itu dari berbagai macam angka gitu ya. Jadi ini kebetulan saja teman-teman ya. Di dalam tabel ini kita dapat nilai 2,402. Di sini ini kebetulan kita dapat 2,402. Bisa jadi kan kita harus mencari yang mendekati. Mendekati itu kan belum tentu sama. Sehingga dengan menggunakan metode IRR ini adalah hasilnya itu merupakan relatif ya. Hasilnya itu relatif. Jadi kalau misalnya kita mau mencari 2, misalnya di sini bukan 2,402 yang ada melainkan 2,405 gitu. Nah, kan yang paling mendekati adalah 2,402. Artinya tidak saklek ya, tidak absolut. Bentuknya relatif gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi itu adalah dua perbedaan utamanya ya. Kemudian di sini nih tadi ya, aspek asumsi reinvestasi. Kalau NPV mengasumsikan setiap arus kas yang diterima diinvestasikan kembali pada required rate of return, misalnya 10%. Sedangkan IRR mengasumsikan setiap arus kas diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung, bisa 20%, 25%, dan lain-lain. Kemudian dari segi ukuran profitabilitas, kalau NPV diukur dalam bentuk nilai absolut, misalnya 100 juta, sedangkan IRR diukur dalam nilai relatif, misalnya 20%. Jadi, itu adalah perbedaan utamanya. Ya. Nah, kita masuk di sini. NPV versus IRR. Jadi kalau misalnya tadi ada independent project ya yang dengan menggunakan NPV dan IRR itu hasilnya sama-sama bagus gitu ya, maka yang harus kita perhitungkan adalah ini ya. Yang pertama, assess the cash flow patterns for each project. Jadi pola untuk mendapatkan pola cash flow yang diterima itu harus kita nilai gitu ya. Kemudian yang kedua, compute the NPV for each project. Kemudian hitung berapa NPV dari setiap project dan identifikasikan the project dengan NPV yang paling besar. Contoh, ya di sini ada contoh, contohnya juga ada di buku. Jadi ini ada dua project di mana dua project ini NPV-nya sama-sama positif. Kalian lihat di sini, sama-sama positif. 234.080 dan 223.748. Dua-duanya sama-sama positif. Tapi jika harus memilih satu, muncul konflik gitu ya. Muncul konflik. Di sini lihat project A IRR-nya bagus 20%, project B IRR-nya 24%. Tidak jauh berbeda, gitu kan? Nah, tapi dari sini konfliknya. IRR ternyata lebih tinggi yang project B dibandingkan project A. Namun NPV lebih tinggi yang project A dibandingkan dengan project B. Maka yang mana nih yang harus dipilih? Ya, disinilah muncul konflik sinyal atau conflicting signal. Menurut teori keuangan, NPV memberikan sinyal yang lebih akurat dalam memaksimalkan kekayaan perusahaan karena ia memperhitungkan total nilai uang secara absolut. Jadi teman-teman, kalau ada mutually exclusive project yang dua-duanya kasusnya seperti ini, maka yang kita ambil adalah yang NPV-nya lebih besar. Kenapa? Karena tadi ya, karena NPV ini memberikan sinyal yang lebih akurat karena nilainya absolut. Ya, absolut mana yang lebih memaksimalkan kekayaan. Sedangkan kalau IRR ini kan tadi ya relatif itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada exhibit 19.2 ya. Modified comparison of project A dan project B. Jadi ini adalah perbedaan dari project A dan project B yang dimodifikasi. Jadi di gambar ini di exhibit 19.2 menunjukkan perhitungan ulang dari project B jika arus kas tahun pertama diinvestasikan kembali selama 1 tahun pada tingkat pengembalian 8% atau 8% adalah required return. Jadi di sini kita lihat ya,
Kan kalau NPV ini kan mengharuskan ya ketika sudah mendapatkan uangnya maka harus diinvestasikan kembali. Nah, di sini tahun pertama Project A ini masih belum mendapatkan apa-apa. Sedangkan Project B dia sudah dapat pengembalian 686 sekian. Artinya ketika menggunakan asumsi NPV, artinya yang 686 sekian ini harus segera diinvestasikan kembali dengan required rate of return yang diinginkan adalah 8%. Sehingga ya kita mencari future value nilai masa depannya dari 683 atau dari yang diinvestasikan kembali, maka 686.000 sekian dikali dengan 1,08 ya, atau 8% di atas tadi ya, kan 8% tingkat pengembaliannya, maka 108/100 ya. Sehingga nilai pengembaliannya dari 686 itu tadi dapat 741.249. Kemudian dijumlahkan dengan arus kas tahun kedua. Arus kas tahun kedua kan dapat 686 lagi. Jadi ini asumsinya tahun pertama tadi sudah direinvestasi kembali, kemudian dengan direinvestasi dapat pengembalian 741, kemudian kita tambahkan dengan pemasukan di tahun kedua yang 686 lagi ini, sehingga dapat pemasukan di tahun kedua untuk Project B adalah 1.427 sekian. Di mana kalau kita bandingkan dengan pemasukan Project A, ini mirip-mirip saja atau tidak berbeda jauh atau mendekati gitu ya. Justru malah lebih besar pengembalian di Project A, di mana padahal di Project A ini tahun pertamanya masih 0 gitu ya di sini ya. Tingkat pengembaliannya tahun pertama masih 0, sedangkan yang di sini harus diinvestasikan kembali gitu. Nah, sehingga kalau bisa dibandingkan seperti ini, ternyata Project A masih lebih bagus dibandingkan dengan Project B gitu ya, nilai pemasukannya lebih tinggi yang Project A. Nah, kemudian ini ada exhibit 19.3 ya. Nah, di mana di sini asumsinya perusahaan dapat meminjam dana pada 8% dan menginvestasikannya kembali pada 20%. Ini asumsi ya, teman-teman ya. Sehingga setelah disesuaikan dengan pinjam uang 8% dan diinvestasikan dengan return yang diinginkan 20%, maka Project A akan menghasilkan 1.522.361 dan Project B akan menghasilkan 1.509.000 sekian. Artinya Project A masih lebih bagus dibandingkan dengan Project B. Artinya apa? Artinya adalah NPV ya memberikan sinyal yang lebih benar untuk menciptakan kekayaan. Kenapa? Karena NPV mengukur nilai tambah total bagi pemegang saham dalam satuan uang. Jadi kalau kasusnya seperti itu, tidak perlu kalian membuat asumsi-asumsi seperti ini, langsung saja memilih mana yang memberikan NPV yang paling besar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi NPV dipilih dibandingkan IRR. Kemudian IRR bisa menyesatkan dalam proyek yang saling eksklusif atau mutually exclusive project. Kenapa? Karena IRR adalah ukuran relatif dan bisa menghasilkan ranking proyek yang berbeda bila skala investasinya tidak sama. Kemudian untuk proyek yang independen, kedua metode biasanya memberikan keputusan yang sama, gitu kan. Sedangkan untuk proyek yang saling eksklusif atau mutually eksklusif, pilihlah proyek dengan NPV tertinggi, bukan dengan IRR yang tertinggi, gitu ya. Karena yang paling penting bukanlah persentase keuntungan, melainkan berapa besar uang real ya atau absolut yang dihasilkan. Itulah sebabnya NPV lebih disukai dalam analisis proyek dibandingkan dengan IRR. Itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk dengan menghitung after tax cash flow gitu. Jadi kalian tahu bahwa di dalam perhitungan NPV, IRR, payback period, ARR itu kan membutuhkan expected cash flow. Nah, di sini expected cash flow ini harus dihitung sedemikian rupa supaya tidak menyesatkan atau tidak menimbulkan keputusan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Jadi data yang dimasukkan untuk menghitung IRR, NPV dan lain-lain itu adalah tadi expected cash flow, sehingga ya kita itu harus melakukan forecasting yang paling benar ya untuk menentukan berapa revenue, berapa expense dan berapa kapital yang dibutuhkan gitu. Karena kalau misalnya salah melakukan forecasting, maka tadi hasil NPV, hasil IRR dan lain-lain itu bisa menyesatkan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus menyesuaikan gross cash flow for innovation
for inflation dan tax effect. Jadi kita harus menyesuaikan ya berapa revenue, expense, capital ini disesuaikan ketika ada efek dari inflasi maupun dampak atau efek dari pajak gitu ya. Untuk menganalisis tax effect atau efek pajak, cash flow are broken down. Jadi cash flow itu dibagi ke dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah initial cash outflow needed to acquire the asset or project. Jadi ini adalah modal awal ya. Cash flow untuk modal awal, kemudian cash flow dari produce over the life of project. Jadi kita dapat pemasukan atau pengeluaran ya, beban operasional atau pendapatan selama proyek tersebut sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, cash flow from final disposal. Jadi ketika proyek itu sudah selesai, kita dapat apa? Misalnya dapat salvage value dari nilai sisa asetnya, ya. Itu merupakan cash flow dari final disposal. Atau kita dapat pengembalian dari working capital. Nah, itu merupakan cash flow dari final disposal atau cash flow yang diperoleh di akhir masa proyek tersebut. Ya, jadi dibagi menjadi 3, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya teman-teman ya, di buku. Ini contohnya. Let us look at an example. Currently, Lewis Company menggunakan 2 tipe dari manufacturing equipment. Ada M1 dan ada M2 untuk memproduksi one of its product. Jadi butuh 2 mesin untuk memproduksi masing-masing produknya, gitu ya. It is now possible to replace these two. Jadi sekarang itu memungkinkan untuk menggantikan M1 dan M2 ya with a flexible manufacturing system. Jadi M1 dan M2 itu bisa digantikan dengan manufacturing system yang lebih fleksibel. Ya, dengan mesin yang lebih fleksibel. Management want to know the net investment needed. Jadi manajer itu mau tahu berapa sih nilai investasi bersih yang diperlukan untuk memperoleh flexible system tersebut. If the system is acquired, the old equipment will be sold. Jadi tadi kalau misalnya kita menggunakan mesin yang baru atau flexible manufacturing system yang baru, maka M1 dan M2 yang ini akan dijual. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa disposition of old machine. Jadi kita hitung dulu berapa book value dari M1 dan M2 dan berapa harga jualnya untuk menentukan apakah kita loss atau gain, untung atau rugi dari disposal old machine tersebut. Nah, di sini kita lihat ternyata M1 ini book value-nya lebih kecil dari nilai harga jual sehingga pasti di sini rugi. Kemudian M2 nilai book value-nya lebih tinggi daripada nilai jual, berarti kita di sini dapat untung ya 300.000. Kemudian kita hitung berapa acquisition-nya, berapa uang yang harus kita keluarkan atau modal yang harus kita keluarkan untuk memperoleh flexible system manufacturing itu tadi. Ada purchase cost 7.500.000, ada ongkos kirim 60.000, ada biaya install 600.000, dan ada tambahan working capital yang lain yaitu 540.000, sehingga modal yang kita perlukan untuk memperoleh flexible system adalah 8.700.000. The net investment can be determined by computing the net proceed from the sale of the old machine dan mengurangi those proceeds from the cost of new system. Jadi caranya untuk mendapatkan net investment itu kita harus membandingkan 8.700.000 dengan ini tadi uang yang kita peroleh ketika kita menjual old machine ya. Jadi ini 780.000 ditambah 120.000 harus kita bandingkan dengan 8.700.000 untuk mendapatkan net investment gitu ya. Nah, kemudian the net proceed are determined by computing the tax consequences of the sale and adjusting the gross receipt accordingly. Jadi kalau misalnya kita jual ini di sini old machine, misalnya ada pajak penjualan gitu, maka pajak penjualannya harus kita sesuaikan lagi, ya harus kita hitung lagi. The tax consequences can be assessed by subtracting the book value from the selling price. Kemudian, if the difference is positive, the firm has experienced a gain and will owe taxes gitu. Jadi, teman-teman ya, kalau misalnya ternyata
harga jualnya itu lebih tinggi daripada book value, itu kan artinya kita untung. Nah, kalau misalnya pajak, ketika kita ada untung atas penjualan, itu kan dipajakin atau menjadi objek pajak gitu ya. Maka gain itu wajib atau menjadi utang bagi kita untuk dibayarkan. Kalau kita di situ mendapatkan untung. Namun, money received from the sale will be reduced. Jadi kalau misalnya kita menjual menjual mesin tersebut, kemudian kita dapat uang, maka uang yang diperoleh tersebut harus kita kurangi dengan berapa pajak yang harus dibayar. Itu ya teman-teman ya. Namun di sisi lain, kalau misalnya ternyata selisihnya negatif gitu ya, artinya kita menjual mesin ternyata book value-nya lebih tinggi gitu ya daripada harga jualnya, maka kan kita akan mendapatkan rugi atas penjualan. Kalau rugi, maka kita dapat non-cash loss gitu ya, non-cash. Kenapa non-cash? Ya karena book value ini ya berarti nilai yang tertulis, berapa nilai buku dari mesin tersebut gitu ya, kemudian dibandingkan dengan harga jualnya. Maka kalau kita rugi, maka ruginya itu bukan dalam bentuk tunai gitu ya. Kenapa? Ya karena hanya berupa selisih dari book value atau nilai tercatat di buku jurnal kita dengan harga jual dari mesin tersebut gitu. However, this non-cash loss does have cash implication. Tapi loss yang non-cash ini punya dampak yang cash implication, punya dampak secara tunai. Jadi it can be deducted from revenue. Jadi kalau rugi kan ruginya harus mengurangi dari pendapatan, and as consequences can shield revenue from being taxed. Jadi bisa mengamankan pendapatan tersebut dari kena pajak. Kenapa? Karena rugi gitu ya. Kalau rugi masa dipajakin gitu. Jadi pendapatan kita itu kan sudah dikurangi dengan loss, di mana loss-nya itu kan non tunai. Jadi sebenarnya kan tidak ada rugi. Jadi sebenarnya revenue-nya itu ya tidak apa ya, misalnya kita punya pendapatan tunai, maka tidak ada uang yang berkurang di situ akibat kerugian dari penjualan penjualan mesin lama. Dan di sisi lain kita terbebas dari yang namanya pajak dari penjualan. Kenapa? Rugi atas penjualannya. Gitu ya. Nah, thus a loss produces a cash inflow equal to the tax save. Jadi, karena kita tax saving, karena kita loss, artinya loss-nya itu merupakan cash inflow ya, teman-teman ya. Ya, kita masukkan sebagai cash inflow. Jadi kita dapat di sini penjualan M1 780.000, penjualan M2 1.200.000. Ini nilai jualnya. Kemudian kita dapat tax saving di sini 48.000. Dari mana? Dari ini. Ternyata ada yang rugi di sini ya teman-teman ya. 1.500.000 ini book value-nya lebih tinggi daripada selling price, maka di sini ada rugi 300.000. Kemudian dikalikan dengan berapa pajaknya ya. Di situ ya, di sini tidak dijelaskan pajaknya berapa persen. Namun sudah dapat hasil untuk tax savingnya 48.000, artinya dari kerugian 300.000 kita bisa tax saving 48.000, sehingga net profit ya, atau yang kita terima adalah 2.028.000. Dari mana? Ini ditotalin semuanya. Gitu ya. Kemudian given this net proceeds, the net investment can be computed. Jadi net investment adalah total dari flexibility system ini kan tadi 8,7 juta. Kita bandingkan dengan ini, dengan 2,28 ribu, 2.028.000. Sehingga ya selisihnya itu merupakan cash outflow sebesar 6.672.000. Artinya, tidak serta-merta yang 8.700.000 untuk memperoleh si flexible mesin ini dikategorikan semua sebagai cash outflow. Kenapa? Karena tadi mesin yang lama itu akan dijual dan akan mendapatkan pemasukan, sehingga pemasukannya itu harus diselisihkan dengan harga perolehan dari flexible system, sehingga kita tuh paling tidak hanya mengeluarkan uang sebesar 6.672.000. Gitu ya teman-teman ya. Jadi disitulah dampak dari pajak ketika rugi akan menjadi revenue shield gitu ya, bagi penghitungan berapa cash outflow untuk memperoleh investasi yang baru. Itu jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk after tax ini ya. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan materi ini. Selebihnya silakan dibaca kembali di e-booknya ya, ada yang terkait dengan
teknologi itu ya teman-teman ya. Kemudian ada juga terkait dengan sistem depresiasi. Silakan dibaca kembali di e-booknya masing-masing ya, karena inti dari chapter ini adalah tadi menghitung atau penggunaan tools untuk memperhitungkan atau mempertimbangkan apakah proyek itu bisa layak untuk diterima atau tidak ya. Tadi ada dengan menggunakan payback period yaitu waktu satuannya, kemudian ARR, kemudian ada IRR, dan ada net present value. Itu ya teman-teman ya, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.